Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to interpretation English to Indonesia. Before we start, let me introduce my member. The first interpreter is Asifa Ferin. The second interpret is Francisca Lavenia. And the last interpret is Khairunisha Syaiful. Okay. Start. Jadi, saya dari Guatemala. Ini adalah pengumuman layanan publik. Disitulah Guatemala berada juga. Itu bukan tempat mereka menahan para tahanan. Itu disebut Guantanamo, bukan tempat yang sama. Jadi, Guatemala berada di tepat bawah Meksiko. Dan untuk orang Amerika yang hadir. Dan biarkan ini meresap karena ini benar-benar berlaku dalam banyak hal untuk orang Amerika yang hadir. Anda dapat menganggapnya sebagai Meksiko sama seperti US yang tidak menginginkan imigrasi ilegal dari Meksiko. Meksiko juga tidak menginginkan imigrasi ilegal dari Guatemala. Ini adalah negara yang lebih kecil, ini adalah negara miskin, dan apa yang bisa saya katakan, makanan Meksiko jauh lebih enak. Okay, next. Resources on my education. And this allowed me to come to college to the US and eventually get a PhD in computer science. Now, because of all of this, about 10 years ago, I decided I wanted to do something that would give equal access to education to everyone. Oh, by the way, this is what I want to talk to you about today, giving equal access to education to everyone. Alright. Guatemala adalah negara yang sangat miskin, dan banyak orang berbicara tentang pendidikan sebagai sesuatu yang membawa kesetaraan bagi kelas sosial yang berbeda. Namun, saya selalu melihatnya sebagai kebalikannya, sebagai sesuatu yang membawa ketidaksetaraan. Karena yang terjadi di dalam praktiknya adalah orang yang memiliki banyak uang dapat membeli pendidikan yang sangat bagus, dan karenanya terus memiliki banyak uang. Sedangkan orang yang tidak memiliki banyak uang hampir tidak pernah belajar membaca dan menulis, sehingga tidak pernah menghasilkan banyak uang. Dan hal ini terutama terjadi di negara-negara miskin. Sekarang saya beruntung, karena saya kaya. Saya menerima pendidikan orang kaya, meskipun saya tidak tumbuh menjadi orang kaya. Dan itu karena saya anak tunggal, dan ibu saya yang merupakan seorang ibu tunggal, menghabiskan sumber dayanya untuk pendidikan saya, dan ini memungkinkan saya untuk kuliah di Amerika Serikat, dan akhirnya mendapatkan gelar PhD di bidang ilmu komputer.
Sekarang, karena semua ini, sekitar 10 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang akan memberi akses yang sama terhadap pendidikan untuk semua orang. Oh, ngomong-ngomong, inilah yang saya ingin bicarakan dengan Anda hari ini, memberikan akses pendidikan yang sama kepada semua orang. Next. At the time, I was a professor of computer science at Carnegie Mellon University, and I decided to work on this with my PhD student, Severin. The way my brain works, all of education is just too general of a problem. So I decided, let's start by teaching one thing. And then I started thinking, okay, well, what should we teach first? Should we teach math? I mean, we both loved math. Me and my co-founder, we both love math. And, we didn't decide to do math. Then we started thinking, well, maybe we should teach computer science. But eventually, and this is maybe surprising to people in North America, eventually we decided that the best subject to start with was teaching foreign languages. And let me tell you why. There's a number of reasons. One of them. Alright. Pada saat itu, saya adalah seseorang profesor ilmu komputer di Carnegie Mellon University. Dan saya memutuskan untuk mengerjakan ini bersama mahasiswa PhD saya, Severin. Cara kerja otak saya dalam dunia pendidikan terlalu umum. Jadi saya putuskan, mari kita mulai dengan mengajarkan satu hal, lalu saya mulai berpikir, oke, apa yang harus kita ajarkan pertama kali? Haruskah kita mengajarkan matematika? Maksud saya, kami berdua menyukai matematika. Saya dan rekan pendiri saya, kami berdua menyukai matematika. Dan Anda tahu, kami tidak memutuskan untuk mengajar matematika. Kemudian kami mulai berpikir, mungkin kami harus mengajar ilmu komputer. Namun pada akhirnya, dan ini mungkin mengejutkan bagi orang-orang di Amerika Utara, akhirnya kami memutuskan bahwa mata pelajaran yang paling tepat untuk memulai adalah mengajar bahasa asing. Dan izinkan saya memberitahu Anda alasannya, ada beberapa alasan. Next. One of them is that there's a huge audience for it. There's about 2 billion people in the world learning a foreign language, both in school and outside of schools. Most of these people, by the way, are learning English. About 80% of them are learning English. In this weird map right here, all the countries in green are countries in which people are predominantly learning English. And the reason for that is because English can truly transform your life. In most countries in the world, knowledge of English can significantly increase your income potential. So this is another reason why we decided to start with foreign languages, and it's because you can directly make more money if you learn another language, in particular English. And see, this is pretty different than many other subjects. For example, take math. In the case of math, just knowledge of math does not increase your income potential, because usually you have to learn math to then learn physics, to then become a civil engineer, like that's how you make more money. Whereas with languages, if you were a waiter and you learn English, now you can be a waiter at a hotel and make more money. So we decided, well, let's get started by teaching languages. Now, Alright. Salah satunya adalah karena ada banyak sekali peminatnya. Ada sekitar 2 miliar orang yang di dunia yang belajar bahasa asing, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sebagian besar dari orang-orang ini belajar bahasa asing, sekitar 80% dari mereka belajar bahasa Inggris. Dalam peta aneh di sini, semua negara berwarna hijau adalah negara yang sebagian besar penduduknya belajar bahasa Inggris. Dan alasannya adalah karena bahasa Inggris benar-benar dapat mengubah hidup Anda. Di sebagian besar negara di dunia, pengetahuan bahasa Inggris dapat meningkatkan potensi penghasilan Anda secara signifikan. Jadi ini adalah alasan mengapa kami memutuskan untuk memulai dengan bahasa asing. Dan itu karena Anda dapat secara langsung menghasilkan lebih banyak uang jika Anda belajar bahasa lain, khususnya bahasa Inggris. Dan lihat ini, sangat berbeda dengan banyak mata pelajaran lain. Dalam kasus matematika, hanya pengetahuan tentang matematika tidak meningkatkan potensi penghasilan Anda, karena biasanya Anda harus belajar matematika untuk kemudian belajar fisika, kemudian menjadi insinyur sipil. Itulah cara Anda menghasilkan lebih banyak uang. Sedangkan dengan bahasa, jika Anda seorang pelayan dan Anda belajar bahasa Inggris, sekarang bisa menjadi pelayan di hotel dan menghasilkan lebih banyak uang. Jadi kami memutuskan, mari kita mulai dengan mengajar bahasa Inggris, meyakinkan diri kami sendiri. Right, next. Thank you for me. Now, we also convinced ourselves that
the only way to really reach a lot of people was by using a mobile phone, or a smartphone in particular. See, building schools all over the world is simply too expensive. On the other hand, most of the world's population already has access to a smartphone, and the trend is that that fraction is only going to increase. So we decided at the time that we would make a way to learn foreign languages on a mobile phone that was accessible to everyone. And then we called it Duolingo. Thank you. Now, in order to truly be accessible to everyone, rich and poor, Duolingo uses a freemium model to support itself. What that means is that you can learn as much as you want without ever having to pay. But if you don't pay, you may have to see an ad at the end of a lesson. Now, if you don't like ads, you can also pay to subscribe to turn off the ads. And it turns out that the vast majority of the revenue for Duolingo comes from people who pay to subscribe to turn off the ads. Saat ini, kami juga meyakinkan diri sendiri bahwa satu-satunya cara untuk menjangkau banyak orang adalah dengan menggunakan handphone atau khususnya smartphone. Jika harus membangun sekolah di seluruh dunia, itu mungkin memakan biaya yang mahal. Di sisi lain, sebagian besar penduduk dunia sudah memiliki akses terhadap smartphone dan penggunaan ponsel tersebut akan terus meningkat. Jadi pada saat itu, kami memutuskan akan membuat cara untuk belajar bahasa asing melalui ponsel yang dapat diakses oleh semua orang. Dan kemudian kami menamainya Duolingo. Terima kasih. Dan agar benar-benar dapat diakses oleh semua orang, baik dari golongan atas maupun golongan rendah, Duolingo menawarkan dua opsi. Yang pertama, versi freemium, di mana pengguna dapat menggunakan secara gratis namun harus rela menonton iklan. Namun pengguna juga bisa memilih berlangganan untuk mendapatkan akses bebas iklan. Dan ternyata banyak dari pengguna Duolingo yang memilih untuk berlangganan, dan ini merupakan sumber pendapatan Duolingo yang cukup besar. Next. Now, who are these people who pay to subscribe to turn off the ads? Well, they're usually they're well-off people in rich countries like the US and Canada. Who are the people who don't pay to subscribe? They usually come from poorer countries like Brazil or Vietnam or Guatemala. So what I like about this model is that it is a small form of wealth redistribution, because we're basically getting the rich people to pay for the education of everyone. So I like that. Yes. So great. So with smartphones, we can reach a lot of people, and we can even get the rich people to pay for the whole thing. This is great. However, if you're trying to deliver education with a smartphone, you run into a humongous problem. And it is that smartphones come equipped with some of the most addictive drugs that humanity has ever engineered. TikTok, Instagram, mobile games. See, delivering education over a smartphone is like hoping that people will eat their broccoli, but right next to it, you put the most delicious dessert ever made. Lalu siapakah orang-orang yang membayar untuk berlangganan bebas iklan? Ya, mereka biasanya adalah orang-orang kaya yang berasal dari negara seperti Amerika dan Kanada. Selanjutnya, orang yang memilih versi premium berasal dari negara-negara miskin seperti Brazil, Vietnam, dan Guatemala. Jadi yang saya sukai dari metode ini adalah bentuk kecil dari redistribusi kekayaan, karena pada dasarnya kita membuat orang-orang kaya membiayai pendidikan semua orang. Jadi saya suka itu. Jadi dengan ponsel, kita bisa menjangkau banyak orang dan bahkan bisa membuat orang-orang kaya membayar semuanya. Dan itu bagus sekali. Namun jika Anda mencoba menyampaikan pendidikan dengan smartphone, mungkin Anda akan menemui masalah besar, dan itu karena smartphone dilengkapi dengan beberapa zat adiktif paling kuat yang pernah diciptakan oleh manusia. TikTok, Instagram, game seluler. Memberikan edukasi melalui smartphone itu seperti berharap orang-orang akan memakan brokoli, namun tepat di sebelahnya terdapat makanan penutup terlezat. Next. If you really want to deliver education to everyone, not only do you have to make it accessible, but also you have to make it so that people want to actually learn. And with Duolingo, we've been able to do this. And at the highest level, the way we've done this is by making the broccoli taste like dessert. I'll say it another way. What we've done is that we've used the same psychological techniques that apps like Instagram, TikTok, or mobile games use to keep people engaged. But in this case, we use them to keep people engaged, but
with education. Let me give you some examples of these techniques. One of the most powerful ones is the notion of a streak. What a streak is it's just a counter that measures the number of days that you've used the product consecutively. You just take that number, you put it very prominently in your product, and then people come back every day. And the reason people come back every day is because, well, if they don't come back, that number resets to 0, and people don't want to lose their streak. It works. Now, on the one side, streaks have been criticized for example, getting teens addicted to Snapchat. But in the case of an educational app, streaks get people to come back to study every day. Now, to give you an idea of the power of streaks, in the case of Duolingo, we have over 3 million daily active users that have a streak longer than 365. Yes. Jika Anda benar-benar ingin memberikan pendidikan kepada semua orang, Anda tidak hanya harus membuatnya dapat diakses, namun Anda juga harus membuatnya agar orang-orang benar-benar ingin belajar. Dan dengan Duolingo, kami mampu melakukan hal ini. Dan pada tingkat tertinggi, cara kami melakukannya adalah dengan membuat brokoli terasa seperti makanan penutup. Dengan kata lain, kami menggunakan teknik psikologis yang sama dengan yang digunakan aplikasi seperti Instagram, TikTok, atau game seluler untuk membuat orang-orang tertarik. Namun, ini pada ruang lingkup pendidikan. Baik, izinkan saya memberikan beberapa contoh teknik ini. Salah satu yang paling kuat adalah gagasan tentang rentetan. Yang dimaksud dengan rentetan adalah penghitung yang mengukur jumlah hari pengguna menggunakan aplikasi secara berturut-turut. Cukup mengambil hasil dari hitungan jumlah dari berturut-turutan penggunaan aplikasi tersebut. Selanjutnya, angka tersebut dapat dimunculkan atau ditampilkan secara mencolok pada aplikasi untuk memberikan pengguna informasi tentang seberapa lama mereka telah menggunakan aplikasi tersebut secara konsisten. Dan alasan mengapa orang-orang kembali adalah karena jika mereka tidak kembali, angka itu akan diatur dan harus mengulang dari awal, dan orang-orang tidak ingin kehilangan rentetan yang sudah berhasil mereka lewati, dan teknik ini dikatakan berhasil. Ini di satu sisi, teknik rentetan ini telah dikritik, misalnya menyebabkan kecanduan pada remaja terhadap penggunaan Snapchat. Namun, dalam berbeda halnya dengan aplikasi yang dirancang untuk pendidikan. Justru teknik rentetan ini membuat orang kembali belajar setiap hari. Sekarang untuk memberi Anda gambaran tentang kekuatan teknik rentetan ini, pada aplikasi Duolingo sendiri, kami memiliki lebih dari 3 juta pengguna aktif harian yang memiliki rentetan lebih dari 365 hari. Next. That means they haven't missed a day in the last year or longer. Now, fun fact about streaks. What country do you think has the longest average streaks for an educational app? It's Japan. Of course. Shortest average streaks? Latin America, baby. But we're fun. Hey, we're fun. Another important mechanism to get people to come back to your product are notifications. On the one side, notifications can be really spammy and annoying, but in the case of an educational product, people actually want to be reminded to learn. In the case of Duolingo, we have a very sophisticated AI system that basically chooses when to send a notification and also what to say in each notification to maximize the probability that people come back. Now, interestingly, even after all this sophistication, it turns out that the algorithm for choosing what time to send you a notification is pretty simple. You know what is the best time to send people a notification? Well, I'll tell you. It's 24 hours after they used the product last. Because, and there's an easy explanation. If you were free yesterday at 3 p.m., you're probably free today at 3 p.m. as well. So this is what a very sophisticated millions of dollars of AI found. Itu berarti mereka tidak melewatkan 1 hari pun dalam beberapa hari terakhir tahun atau lebih lama. Sekarang, fakta menarik tentang rentetan. Menurut Anda, negara mana yang memiliki rata-rata rekor terpanjang dalam menggunakan aplikasi pembelajaran? Itu Jepang, tentu saja. Lalu, rentetan terpendek yang pernah ada? Iya, Amerika Latin. Tapi kami menyenangkan. Mekanisme penting lainnya untuk membuat orang kembali lagi ke aplikasi Anda adalah notifikasi. Di satu sisi, notifikasi bisa sangat bersifat spam dan mengganggu. Namun dalam aplikasi pembelajaran, orang sebenarnya ingin diingatkan untuk terus belajar.
Dan dalam aplikasi Duolingo ini, kami memiliki sistem AI yang sangat canggih, yang pada dasarnya dapat memilih kapan harus mengirim notifikasi dan juga bagaimana isi pesan yang disampaikan di setiap notifikasi untuk memaksimalkan kemungkinan orang kembali. Menariknya, bahkan setelah semua kecanggihan ini, ternyata algoritma untuk memilih waktu pengiriman notifikasi kepada pengguna cukup sederhana. Begini, waktu terbaik untuk mengirim notifikasi kepada orang lain adalah 24 jam setelah penggunaan terakhir. Simpelnya, jika kemarin pengguna ada waktu senggang pada jam 3 sore, kemungkinan besar pengguna juga akan ada waktu luang hari ini pada jam 3 sore. Jadi inilah yang menjadi tolak ukur AI yang sangat canggih dan bernilai jutaan dolar. That's all for me. Next to the next interpreter. It's funny. Now, with notifications, you shouldn't be spamming. And we're not spamming. With Duolingo, we actually stop sending notifications after 7 days of inactivity. So if you don't use Duolingo for 7 days, we stop sending you notifications. Now, at some point, it occurred to us, if we're stopping to send people notifications, we should let them know. So we started sending this notification to people saying, hey, these reminders don't seem to be working. We'll stop sending them for now. You know what people do when they get this notification? They come back. Passive aggressive. Works for my mother, works for Duolingo. Kini dengan adanya notifikasi, Anda tidak boleh melakukan spamming. Dan kami tidak melakukan spam dengan Duolingo, kami sebenarnya berhenti mengirimkan notifikasi setelah 7 hari tidak aktif. Jika Anda tidak menggunakan Duolingo selama 7 hari, kami berhenti mengirimkan notifikasi kepada Anda. Sekarang pada titik yang sama terpikir oleh kami, jika kami berhenti untuk mengirimkan pemberitahuan kepada orang lain, kami harus memberitahu mereka. Jadi kami mulai mengirimkan pemberitahuan ini kepada orang-orang yang berkata, hey, pengingat ini sepertinya tidak berfungsi, kami akan berhenti mengirimkannya untuk saat ini. Anda tahu apa yang dilakukan orang saat mendapatkan notifikasi ini? Mereka datang kembali, pasif agresif. Bekerja untuk ibu saya, bekerja untuk Duolingo. These passive-aggressive notifications are really good at getting people to come back because they feel like our green owl mascot has given up on them. So they come back. And speaking of our green owl mascot, by the way, because all our notifications come from our green owl mascot, and well, he's passive-aggressive and also pretty pushy, this has given rise to a lot of memes on the internet that make fun of just the great lengths that he will go through to get you back to learn a language. Here's one of my favorite ones. It's a meme. It's one of my favorite ones. It's basically, looks like you forgot your Spanish lessons, and then there's an intruder alert. Presumably the owl broke into your house to get you to learn language. Now, Duolingo has entered the zeitgeist, and there's thousands of memes, there's SNL skits about it, and it's because we've managed to get people to want to learn a language by using the same techniques that mobile games and social media use to get people engaged. And Notifikasi pasif-agresif ini sangat bagus untuk membuat orang kembali lagi karena mereka merasa maskot burung hantu hijau kita sudah menyerah. Sehingga mereka kembali lagi. Dan ngomong-ngomong tentang maskot burung hantu hijau kita, ngomong-ngomong, karena semua notifikasi kita berasal dari maskot burung hantu hijau kita, dan ya, dia pasif-agresif dan juga cukup memaksa. Hal ini memunculkan banyak meme di internet yang mengolok-olok upaya besar yang akan dia lakukan untuk membuat Anda kembali belajar bahasa. Ini salah satu favorit saya. Ini meme, salah satu meme favoritku. Pada dasarnya, sepertinya Anda lupa pelajaran bahasa Spanyol Anda. Lalu ada peringatan penyusup, mungkin burung hantu masuk ke rumah Anda agar Anda belajar bahasa. Kini, Duolingo telah memasuki the zeitgeist, dan ada ribuan meme, ada sandiwara SNL tentangnya, dan itu karena kami berhasil membuat orang ingin belajar bahasa dengan menggunakan teknik yang sama seperti yang digunakan oleh game seluler dan media sosial untuk membuat orang terlibat. And this is a really important point, let me say this. I don't actually believe that there's a way to make an educational app be as engaging as something like TikTok or Instagram or mobile games.
But the good news is that, and by the way, the reason I don't believe that is because ultimately you have to teach people something, and it's hard to compete with like cats and celebrities. But the good news is that I don't think you have to. See, here's the thing. When you're learning something, you get meaning out of it. Whereas when you're scrolling for 2 hours on Instagram, a lot of times afterwards, you feel like you just wasted your time. So I think it's actually okay if your educational product is only 80 or 90% as engaging as something like TikTok, because the other 10 or 20% will be provided by people's internal motivation, though of course, not much more than that. This is really a key point. If we want to get people to do something meaningful, you can use the same techniques that apps like social media use to get people to do it. And even if you're not as engaging as those apps are, you can still get hundreds of millions of people to use your product. Dan ini adalah poin yang sangat penting. Izinkan saya mengatakan ini. Saya sebenarnya tidak percaya bahwa ada cara untuk membuat aplikasi pendidikan semenarik TikTok atau Instagram atau game seluler. Tapi kabar baiknya adalah, dan omong-omong alasan saya tidak percaya itu adalah karena pada akhirnya harus mengajari orang sesuatu dan sulit untuk bersaing dengan misalnya kucing dan selebriti. Namun kabar baiknya adalah menurut saya Anda tidak perlu melakukannya. Lihat, inilah masalahnya. Saat Anda mempelajari sesuatu, Anda mendapatkan makna darinya, sedangkan saat Anda scrolling Instagram selama 2 jam berkali-kali setelahnya, Anda merasa hanya membuang-buang waktu saja. Jadi menurut saya tidak apa-apa jika produk pendidikan hanya 80-90% semenarik TikTok, karena 10 atau 20% lainnya akan disediakan oleh motivasi internal masyarakat. Meskipun tentu saja ini tidak lebih dari itu, ini benar-benar poin kuncinya. Jika kami ingin membuat orang melakukan sesuatu yang berarti, Anda dapat menggunakan teknik yang sama seperti yang digunakan aplikasi seperti media sosial untuk membuat orang melakukannya. Dan bahkan jika Anda tidak semenarik aplikasi tersebut, Anda masih bisa menarik ratusan juta orang untuk menggunakan produk Anda. In the case of Duolingo, for example, there are more people learning languages on Duolingo in the United States than there are people learning languages across all US high schools combined. And this is true in most countries in the world. My hope is that, well, I know we can do this, but my hope is that as humanity, we can do what Duolingo has done for learning languages, but for all other subjects, where we can get people to learn math with mobile phones, like millions of people to learn math with mobile phones, or physics, or whatever. I hope for a future in which screen time is not a bad thing, in which we can deliver high-quality education to everyone, rich or poor, using a mobile phone. But the single most important thing that I can end this talk with is a reminder to please, pretty please, I beg you, do your language lessons today. Thank you very much. Dalam kasus Duolingo, misalnya, terdapat lebih banyak orang yang belajar bahasa di Duolingo di Amerika Serikat dibandingkan jumlah orang yang belajar bahasa di seluruh sekolah menengah di Amerika jika digabungkan. Dan hal ini berlaku di sebagian besar negara di dunia. Harapan saya adalah, saya tahu kita bisa melakukan ini, tapi tahukah Anda, harapan saya adalah sebagai umat manusia, kita bisa melakukan apa yang telah dilakukan Duolingo untuk belajar bahasa dan untuk semua mata pelajaran lainnya, di mana kita bisa membuat orang belajar matematika dengan ponsel seperti jutaan orang belajar matematika dengan ponsel atau fisika atau apapun. Saya berharap di masa depan, di mana waktu layar bukanlah hal yang buruk, di mana kita dapat memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada semua orang, kaya atau miskin, menggunakan ponsel. Tapi satu-satunya hal terpenting yang bisa saya akhiri pembicaraan ini adalah pengingat untuk tolong, saya mohon, lakukan pelajaran bahasa Anda hari ini. Terima kasih banyak. Okay, that's all from me. Back to moderator. Okay, that's all for us. Thank you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.